tahu sendiri, Valentina dia bisa melakukan zone out pertama terhadap Faramis. Even lawan match-up-nya kali ini. Menggunakan flicker dari Aboy. Harus lebih berhati-hati karena nantinya di level yang keempat tentu team fight akan semakin lebih menarik di area Turtle dengan dua Netherrealm. Mari kita saksikan The King Slayer versus Kings of Kings dan Apple Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Match pembuka di game yang pertama. Akankah Geekfam kembali mendapatkan title mereka King Slayer? Yes. Atau malah tiket playoff pertama yang sold out untuk RRQ? Yes, tentunya tiket pertama akan sangat cukup mahal, tapi dibalik ini semua kondisi dengan adanya flicker di tangan Toy menjadi sebuah informasi yang mungkin bisa membuat Baloyski akan lebih melakukan aksi tambahan. Dan kita tahu Baloyski salah satu player yang sangat berani. Ya, tapi kalau kelihatan dari jalannya sih, dia akan coba untuk ngebantu dulu. Karena kita tahu Link ketika pattern pertamanya diganggu, itu udah susah makan itu. Dan bukan hanya pattern pertama, itu bisa jadi di pattern tengah loh. Pattern tengah dia udah mulai kena sedikit slowdown dari junglingnya dan juga seluruh buff-nya. Itu berat banget. Dan bahkan Jok di depan sana mencoba untuk membuat seorang Baloyski sedikit pressure. Informasi yang cukup mahal tadi ketika ada seorang Sojin sudah dapat Little Wonder, membuat Baloyski oke, relax, tenang. Karena Aboy udah kehilangan flickernya. Ini gak baik banget untuk mereka untuk memaksakan keadaan. Aboy kekurangan stakingnya ini juga berbahaya. Ya harus, ya secara nggak langsung harus galak ya untuk mid lane-nya. Tapi untuk Emblem nih, nggak tahu ya biasa ya untuk Link. Tapi ini ada Warcry juga. Make sure damage-nya akan cukup nanti ketika ada team fight. Untuk 1 lawan 1 juga bisa diunggulin. Oke, bakal coba dibalaskan kembali di sana. Langsung ada Makins dengan sudah level 4 memburi satu damage yang sangat sakit. Tapi nampaknya tidak mau langsung di all in. Kenapa sih? Tapi itu nggak boleh sih. Dan masuk Ini bencana. Lebih nggak bisa di commit di awal karena itu bakal berhubungan sama Turtle. Oh, tapi Baloyski belum punya Tsunami Slam. Di depan sana bakal coba ditangkap. Perpasukan dari tim Geekfam. Mereka memberikan sedikit informasi kalau ada baiknya lepaskan memang untuk di atas kertas dari BMKB. Dapetin Purple dulu dibandingkan Diarko masuk ke arah Turtle. Dibandingkan harus kehilangan Purple itu nggak wise banget nih. Oke, tapi nampaknya tim akan coba terjadi. Baloyski di depan sana. Dapat di kontes. Retribution from Makins. What the takeover. Dan lihat dengan dua Netherrealm yang terpisah membuat perpasukan dari tim Geekfam masih terlalu kuat. Baloyski terperangkap sama ada following up damage membuat seorang Sharon kali ini harus mendapatkan 1 poin kill kah. Dan Tebas outplay from Geekfam berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Dan itu dia. Satu retribution yang sangat berarti untuk para pasukan dari tim Geekfam. Karena Link dapetin Turtle di awal dengan head to head Tuyo. Itu sangat sulit, bahkan tidak ada di dalam kertas kita. Itu dia dipegangin tadi kayaknya B ya. Nggak Iya. bisa retreat Sojinnya. Dan mereka punya damage, mereka punya Baloyski juga dengan Tsunami Slam. Tinggal cari target aja sekarang. Oke, mereka mencarikan target ya. Tapi kalau prediction kali, oh my god! Oh, Caster RRQ, English Caster, what happened Mirko? Oke, ini agak cukup jarang, kita cukup kompak kali ini. Dan bisa dibilang dengan era King Slayer yang sedang bangkit di posisi kedua, bisa dibilang Geekfam harusnya punya satu suara minimal dari para caster, tapi RRQ atas kemenangan di laga yang sangat berat kemarin membawa mereka mendapatkan 6 voting dari 6 caster yang semuanya menuju ke RRQ. Tapi langsung ada Tsunami Slam di pasar depan sana. Tidak ada jalan untuk pulang untuk Darren K. Tapi nampaknya terlalu keras dengan damage dari turret sekalipun belum bisa menutup untuk sekarang, B. Iya, kayak masih belum ada kan. Karena balik lagi 2 hero scaling. Ada Cloud, ada Link. Itu waktu yang begitu lama untuk bisa di follow up tentunya. Oke, tapi kali ini kalau mereka kembali lagi harus kehilangan Turtle yang kedua, Kadera ini akan lebih strong di laningnya. Lihat, udah dibantu sama sosok seorang Idok aja, Kadera masih terlalu kuat di depan sana. Dan sedangkan perpasukan dari tim Geekfam, mereka memang tidak bisa dibilang untung dengan cukup banyak, tapi 300 gold itu enough sekali dalam Tsunami Slam dikeluarkan menuju ke arah seorang Toy. Lord of Flicker dikeluarkan depankan, akan tarik begitu saja berhasil lah. Dengan Tempest of Fate bersama dengan adanya 2 Netherrealm bisa, tapi Aboy masih terlalu kuat di depan sana. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan juga dengan Aboy. Dengan stack yang dia miliki sudah kembali lagi ke lane of down. Ini menjadi sebuah keuntungan. Tapi satu hal yang kita bisa lihat, Toy-nya tumbang dengan Flicker ini berbahaya. Ya, dan nggak ada Tempest of Blade sekarang. Turtle kembali di setup. Lihat dari Sojin harusnya dia bisa kontes karena Harus. Lucian udah dibuka. Harusnya. Ya, nggak boleh dilepas sih lebih tepatnya. Karena kalau dilepas, Geekfam akan langsung snowball lebih jauh lagi. Dan ini akan ngebuka ruang teamfight yang lebih bebas lagi buat Cadera. Lihat dari tadi dia nggak stop untuk farming.
Ini yang gue bilang dengan ada Tarto bro. Kadiranya udah di-ganking aja, dia masih damai. Dan ada Wah, ini dia. lihat, meledak. Dan Sosojin langsung mengamankan satu buah retribution. Setidaknya satu korban jiwa, tidak terlalu merugi. Membuat perpasukan dari tim Kick Farm kali ini bertukar dengan Turtle. Dairon, kematiannya tidak sia-sia. Tapi tadi ngeliat pattern dari Link juga ketika turtle-nya lagi di setup, purple-nya spawn. Makanya bukan pilihan yang mudah kan, dia pilih spawn. Menuju ke konsol gaming. Tapi ternyata setup yang dilakukan oleh tim Geek Farm udah terlalu kuat dengan 4 orang di atas top lane. Goldnya masih di gig sih ini, Wih. Ya udah pasti sih. Makids juga bisa bermain dengan split push. Dan akan lebih berhati-hati karena 1v1-nya lawan Suyo, dia masih punya tempest of blade untuk mundur. Sementara kalau kita lihat dari bagian chipnya nih, ini yang paling penting karena hati-hati bakal ada yang namanya white walk juga. Bisa jadi nanti gankingnya dari Oh, surprise dari Idol di atas top lane. Tidak mau terlalu terburu-buru. Ada informasi yang mungkin cukup mahal nampaknya membuat mereka karena tidak ada 2 orang yang dimiliki visionnya oleh RQ. Takutnya nanti tiba-tiba portalnya dihancurkan. 4-1 emang bahaya banget sih, ngelihat dari Link yang punya power lebih kan untuk itu. Sekarang dia nggak perlu capek-capek pakai Fin Boy. Dia bisa langsung Idol bakal coba dimakan Kapsul ke volley defensif dan langsung ada Tsunami Slam. Mencoba volley up damage dari depan sana perpasukan dari tim King Farm. Mereka mencoba mendapatkan suatu momen ke atas Toy dan ternyata hilang. 1 point kill atas Makids menyalakan Sky Beaster yang dimiliki dari Toy. Pertukarannya tidak cukup adil ke pinwall dari bottom lane dengan cutting minion yang dimiliki dari sosok seorang Sosojin. Itu udah cukup mahal, memberikan ruang dan waktu untuk perpasukan dari tim RRQ King Farm. Mereka boleh memaksa tim fight, tapi lihat dari top lane, Kadera gak ada calon untuk revive dan flicker yang dimiliki, dibalaskan dan Apoy gak boleh dipaksakan, gak ada dead run, tapi Sosojin masih berhasil didapatkan oleh seorang Golf. Pertukaran yang cukup mahal, tiba-tiba di arah top lane sana Kadera berhasil dimakan, tapi 1 point kill atas Sosojin merubah skalanya ketika objektif muncul. Wah, berarti tadi ada yang di bagian mid lane bener-bener terekspos ya posisinya. Karena tiba-tiba Aboy masuk dalam portal loh. Iya. shortcutnya deket ya. Deket banget. Ada yang tengah juga dan ini dampaknya sampai ke turtle loh. Mungkin akan dilepas karena ini belum Udah pasti ini turtle-nya bakal langsung di-secure sama Geek Fam. Gold Lead akan swing ke red side. Geek Fam akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan power spike mereka karena ingat Link Cloud dua-duanya scaling. Sementara ini early-nya baik-baik aja. Wah, ini late game-nya akan semakin mudah untuk dijangkau. Berarti ini yang kita sempat bicarakan gimana caranya Baloy melakukan scratch. Gimana Baloy nge-delay, nge-relay seluruh waktu untuk bisa main di mid game. Dan berhasil. Walaupun tanpa point kill dari Baloy dengan instan, tapi mereka berhasil dengan team fight, Lim. Ya kalau misalkan late game sih, polamnya apa? Ada damage pasti. Ada. Karena kalau udah late game, Trinity dari Cloud aja itu udah kayak burst damage kan. Udah. Sampai si keteknya kan. Iya. Makanya lihat Blade Armor loh, first item dari Dairon. Kayak nggak kaget kalau misalkan tiba-tiba nanti dia spread terus meledak gitu kan. Karena dia baru punya silence rope, masih belum cukup untuk menahan semua dealing magic damage dari Aboy. Even ketahan tetap sakit. Ya Aboynya udah punya Lightning Truncheon. Ingat spread banyak banget jumlahnya dan sekarang Lightning Truncheon itu unlimited targetnya. Oh iya, bisa kena semua dan hati-hati teman-teman di sekitarnya ya. Iya, jangan Karena deket-deket. bisa kena juga loh. Jangan deket-deket Pirain, nanti bakal meledak. Ya, meledak. Dan dari segi item dari Kadera masih full farming dengan 1 buah poin kill yang dimakan dari Kadera itu nggak nutup kemungkinan William langsung ada tsunami slam di depan sana. Belum ada following up damage tanpa Sosojin. Terkena blazing 2-1 Sosojin. Still survive. Dibalikan kembali dengan keadaan para pasukan dari tim Geek Farm yang memilih untuk mundur. Dan RRQ juga nggak berani maju lebih dalam lagi. Karena mereka sadar ada Netherrealm. Aboy itu bisa membuat Dairon tumbang dengan sangat instan. Mungkin kalau bukan dengan glue itu bisa dibalis tadi Profesor. Bisa dibalikin keadaannya. Ya tapi dengan adanya pertukaran di bagian top lane udah untung ya. RRQ nggak mau overcommit juga. Walaupun ada kesempatan untuk tidak datang ke area bottom lane dengan portal Baloy bisa mendapatkan Prince. Mundur ke belakang, damage terlalu besar. Tapi nampaknya Makids masih melebih. Gak ada yang lihat. Dalam tempo stop di depan sana. Flicker for defensive dan langsung ada 1 Netherrealm. Penyelamatan dari serang Aboy. Membuat para pasukan Idol. Surprise attack. Menuju ke blazing from Kadera. Berhasil melakukan 1 point kill. Bisa di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka walaupun tidak ada yang capai sobel berhasil melakukan 2. Ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh RRQ. Dan momen yang begitu tepat karena Lord langsung saja spawn dan lihat langsung dieksekusi tanpa ragu. Jadi 2 kali loh objektif. Mereka tim fight di objektif dan mereka kalah. Portalnya udah bagus tapi sayangnya tidak ada Netherrealm. Itu aja. Rins tumbang duluan.
Sehingga tidak ada team fight yang begitu adil. Karena Geek Fam udah buang NetherRealm duluan. Iya betul. Dan mereka mendapatkan mid lane turret secara paksa. Wah ini decision dari Geek Fam sepersekian detik langsung pindah loh dari objektif kill ke objektif yang lebih penting. Bener. Central turret dan Lord. Iya, cepet banget ya tadi. Bahkan dengan Tempest of Blade yang udah keluar, mereka bisa kabur nih dari momen-momen genting tadi. Nah, sekarang dicari dulu nih NetherRealm-nya. Jangan Wajib, sampai team fight gak ada NetherRealm. Tapi yang gue suka sih, ini satu penyelamatan dari Aboy, itu ngerubah segalanya. Kalau tadi Aboy nggak masuk dengan adanya satu NetherRealm, mungkin beda kasusnya Iya, Profesor. pasti. Karena mereka akan ada team fight di dalam turret. Karena kalau boleh Mid jujur, lane. itu timing Idok bagus banget. Idok udah pas banget momentumnya. Terlalu banyak source skill yang kuat. Tapi lihat Rin, sejarah bottom lane akan menjadi pilihan utama. Bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dan bakal coba ditarik itu saja. Terlalu sakit, terlalu terburu-buru. Dan satu hal yang juga berbahaya, tidak ada pasif turret. Di arah bottom lane, terpasukan dari tim RRQ. Kita lihat, yang bisa melakukan claim cepat siapa? Gak ada aggro defender yang pasti ya. Karena masih ada holy defense di area mid lane dan Geek Fam punya Oke, di depan sana Ido! Timpat kembali terjadi dengan NetherRealm di depan sana maupun para pasukan dari tim RRQ bersama dengan Ido. Tapi nampaknya Toy free hit. Belum ada apapun yang bisa melakukan following up dan bahkan Palenski mencoba untuk bertahan. Blazing Red from Candela. Oh my gosh. Meanwhile, Mykins baru muncul ke permukaan. Bisa menghadapi siapapun. Looking for wipeout. RRQ, what a timing from Idok selalu bagus. Tapi sorry to say, following up damage tidak ada yang berhasil sama sekali. Oh my god. Baikkan backhand. Mereka melupakan damage yang diberikan oleh seorang Toy. Terlalu sakit. Respect is the key. Dan Candela dan sampai terkena Skypisar. Toy di belakang sana. Dapat Wind of Nature. Mencoba untuk menyelamatkan sosok dari seorang Toy. Ido, meanwhile berpasukan dari tim Geek Fam. Mereka udah standby. Sekalipun dengan Aboy tanpa NetherRealm. Tapi menunjukkan kualitasnya. Seorang Aboy. Batang hidungnya aja udah menakutkan dua pemain dari tim RRQ. Sahabat RRQ, mereka seperti terbawa tempo yang diinginkan oleh Geek Fam. Yes. Mereka terburu-buru ya. Ya sekarang malah ini playgroundnya Geek Fam sekarang. Ini udah mulai masuk ke ranah-ranah di mana Cloud-nya udah punya damage. Link-nya juga udah punya power untuk ke belakang. Wind of Nature tadi udah pop out juga. Jadi Toy harus lebih berhati-hati dan menjaga posisi. Sementara kebalikannya Cadera yang baru selesai dengan Wind of Nature. Dia udah pasti bakal lebih leluasa untuk dive in ke belakang. Tapi ini kita harus berikan applause juga untuk Toy dengan segala kerugian yang dimiliki dari tim RRQ. Dia masih punya farming gold yang sangat baik, Profesor. Masih punya surplus dari gold yang dia miliki, Lim. Karena Cloud-nya nggak pegang landing jauh sih. Mungkin itu jawabannya ya. Iya. Kalau Cloud tadi pegang landing jauh, ya linknya nggak akan sekat sekarang dan gold dari Cadera juga akan lebih tinggi. Tapi yang gue pertanyakan ya, apa nggak selalu terlalu cepat sih dari shortcutnya Idok? Mereka selalu kayak Idok datang shortcut langsung tumbang. NetherRealm-nya pun nggak bisa selamatin. Iya. Itu yang mungkin bisa kita lihat dari first damage yang diberikan oleh seorang Aboy juga menjadi sebuah problem untuk Dairen. Dia bisa dibilang Dairen ditekuk abis untuk game kali ini, Lim. Lebih kebalik lagi sih, Aboynya mau ngasih nggak di NetherRealm-nya. Karena dari tadi Rins masih kelepotan dan itu dia NetherRealm yang dibutuhkan. Sehingga kita tinggal menunggu timing portal dari itu. Oke, apakah langsung ada di belakang sana? Langsung ada Link, tapi di belakang sana Idok! Berhasil membuka portal tapi tidak bisa diselamatkan oleh Rin. Meanwhile making one power situation dengan Solter seorang Toy. Di fight terjadi, berhasil mendapatkan serangan blessing to win. Dan lihat, looking for wipeout. Ini bencana! Rest Dragon count. Di game pertama benar-benar diluluhkan dengan wipeout. The King Slayer berhasil mendapatkan game pertama. Crimson and RRQ kembali lagi ke Lane of Dawn di season yang ke-15. Siap-siap game pertama untuk Geek Fam. Apakah identitas dari Geek Fam mulai kembali? Apakah era dari pilar baru RRQ bisa dihentikan dan membalikan title King Slayer bisa dibuktikan?